berbahasa Beowulf dalam film Andai Tidak Menikah dengan Ayah. Yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa tidak sekedar berfungsi sebagai media transmisi informasi faktual, melainkan juga instrumen utama dalam merefleksikan negosiasi dan mengonstruksi relasi kuasa serta kedekatan emosional antar individu. Dalam ekosistem kecil kemasyarakatan, yaitu ranah domestik keluarga, aktivitas struktur idealnya mengedepankan prinsip kesantunan berbahasa demi menjaga stabilitas ekonomi psikologis anggota keluarga. Namun, dinamika kehidupan yang nyata seringkali menghadapkan institusi keluarga pada realitas konflik sosioekonomi yang kompleks. Ketika sebuah keluarga mengalami tekanan finansial dan menerima perhatian dari harmoni kebahasaan, cenderung mengalami degradasi secara masif. Film Andai Tidak Menikah dengan Ayah menjadi sebuah objek kajian yang sangat krusial karena berhasil memotret realisme domestik tersebut secara vulgar dan alamiah. Tuturan-tuturan yang diproduksi oleh para tokoh dalam film ini tidak lagi sekadar menjadi dialog skenario, melainkan sebuah representasi sosiolinguistik mengenai bagaimana kemiskinan struktural, pengangguran kronis, dan beban mental seorang ibu mampu menggeser atau melumpuhkan kepatuhan pragmatis terhadap kesantunan berbahasa. Lanjut kajian teori. Kami menggunakan teori pragmatik punyanya Beowulf, di mana di dalamnya ada 6 maksud kesantunan yang saling beroperasional. Yang pertama yaitu maksud kebijaksanaan, yaitu berupaya menekan kerugian bagi lawan bicara dan mengoptimalkan keuntungan mereka. Yang kedua maksud kedermawanan, berupaya menekan keuntungan personal dan mengoptimalkan pengorbanan demi lawan bicara. Maksud penghargaan, menghindari tindakan mencaci lawan bicara dan memaksimalkan pujian kepada mereka. Yang keempat maksud kerendahan hati, maksud kesepakatan dan maksud kesimpatian. Selanjutnya metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus utamanya bukan pada perhitungan data statistik, melainkan untuk memahami serta menjabarkan esensi makna tuturan dalam sebuah konteks situasional tertentu. Proses pengumpulan data dilakukan lewat teknik simpan catat, yaitu dengan menonton tayangan film secara berulang demi mencatat setiap dialog yang menunjukkan indikasi pematuhan atau pelanggaran maksud kesantunan. Objek penelitian kami yaitu film Andai Tidak Menikah dengan Ayah karya Umay Shahab. Sinopsisnya yaitu cerita berfokus pada Alim, mahasiswi yang pulang kampung dan mendapati ibunya menanggung beban keluarga akibat ayahnya yang abai. Konflik batin muncul saat Alim menemukan buku harian ibunya, memicunya mempertanyakan apakah kehidupan ibunya akan lebih baik seandainya tidak menikah dengan ayah. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Mbak Desi. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan ini kami akan menjabarkan data-data percakapan yang sudah dikumpulkan dari menit awal sampai menit ke-19 dalam film Andai Tidak Menikah dengan Ayah. Setelah situasi jelas, baru ucapan para tokoh tersebut dianalisis menggunakan 6 maksim dari teori kesantunan Beowulf. Di sini kita bisa melihat dengan gampang di mana ucapan tokoh yang terasa ramah, peduli, dan saling melindungi, serta mana ucapan yang mulai ketus, sinis, dan membantah karena adanya konflik keluarga. Yang pertama, Alim, ayah mana bu? Ibu menjawab, ayah masih di belakang sepertinya. Masih aja kau menanyakan ayah. Tuturan yang diproduksi oleh Anis merupakan bentuk penyimpangan pelanggaran maksim penghargaan. Maksim penghargaan menuntut penutur untuk meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Anis secara sadar memilih untuk memaksimalkan ekspresi tidak hormat terhadap
beban kerja fisik Ibu Wulan. Ibu Wulan merespon dengan pemenuhan kesantunan yang sepadan guna memperkuat solidaritas bertetangga. Yang ketiga, Ayah, kamu kemarin menginterview banyak, apa nggak ada yang lolos? Anis menjawab, belum ada yang ngasih jawaban. Sebanyak itu mereka yang salah atau kau yang nggak mampu? Dulu ayah nggak pernah pilih-pilih kerja, apalagi zaman sekarang, zaman lagi susah. Anis, yang cari kerja aja susah, apalagi yang duduk-duduk merokok. Penutur dan mitra, ayah berdebat dengan Anis. Setting dan tempat, ruang makan keluarga, suasana tegang. Konteks sosial situasi, Anis yang baru lulus sedang berjuang keras mencari pekerjaan namun belum berhasil. Sementara ayah yang saat ini mengaku hanya mempertanyakan kompetensi Anis. Maksud tuturan, ayah bermaksud menjustifikasi kegagalan anaknya, sedangkan Anis menghasilkan perlokusi berupa sindiran tajam untuk menampar dari kemalasan ayahnya. Adegan ini merepresentasikan penyimpangan ganda ekstrim terhadap prinsip kesantunan. Ayah terbukti ternyata secara melanggar prinsip penghargaan. Ayah memaksimalkan cacian atau kau yang gak mampu, dan secara angkuh menguji rekaman jejak masa lalunya sendiri. Dulu bapak gak pernah pilih-pilih, sebuah tindakan verbal yang melanggar batas kerendahan hati. Anis membalas dengan melakukan pelanggaran prinsip pemufakatan. Didorong oleh emosi negatif, Anis menolak ketidaksesuaian pendapat melalui sindiran retoris yang merujuk kepada kebiasaan pasif ayahnya yang hanya duduk dan merokok di rumah. Data keempat yaitu calon teman. Terus beasiswamu gimana? Masih belum jelas, gimana mau ambil spesialis kalau kayak gini? Kasihan ibu kalau harus menunggu semuanya, jawab Alin. Alin menghadapi ketidakpastian administrasi beasiswa kedokterannya. Di sisi lain, ia harus tahu ibunya berjuang sendirian membiayai utang keluarga. Maksud dari tuturan tersebut mengekspresikan kesadaran Alin untuk menekan ego akademiknya demi menyelamatkan stabilitas ekonomi ibunya. Kutipan ini menunjukkan pemenuhan maksim kebijaksanaan. Alin mengaktualisasikan teori ini dengan memilih untuk mengorbankan atau menunda ambisi studi spesialisnya atau memaksimalkan kerugian dirinya agar beban finansial sang ibu tidak semakin membengkak atau memaksimalkan keuntungan psikologi dan material mitra tutur. Data temuan kelima, ibu naik ya? Anis menjawab, Bu masih hujan, jangan. Itu tolong dicabut listriknya, hati-hati. Konteks sosial situasional atau rumah mengalami kebocoran parah yang mengancam barang elektronik keluarga. Ayah tidak mengambil tindakan sehingga ibu harus turun tangan sendiri. Ibu ingin segera mengamankan atap, sedangkan Anis mengkhawatirkan keselamatan fisik ibunya. Terjadi perpaduan harmonis antara pemenuhan maksim kedermawanan dan maksim simpati. Ibu Wulan bertindak memenuhi maksim kedermawanan. Ibu mengabaikan kenyamanan dan keselamatannya sendiri demi melindungi aset bersama keluarga. Anis memenuhi maksim simpati melalui tuturan direktif pelanggaran, kata jangan serta ekspresi hati-hati Bu. Anis memaksimalkan kedekatan afektif dan rasa solidaritas kemenangan terhadap beban fisik yang dipikul sang ibunya. Yang terakhir adalah percakapan antara Anis dan ibu. Selamat ulang tahun ibu. Kenapa? Alin menjawab, kita tidak ada yang ingat ulang tahun ibu. Maaf ya Bu, yang penting kita semua sehat. Konteks situasi sosial tersebut yaitu suasana sunyi dan gelap
terlewatkan tanpa perayaan akibat himpitan krisis. Maksud tuturannya yaitu anak-anak mengekspresikan penyesalan mendalam dan ibu merespon dengan kalimat menenangkan untuk menghapus rasa bersalah anaknya. Adegan emosional ini memuat pemenuhan maksim simpati dan kebijaksanaan secara paripurna. Anis dan Alin mematuhi kaidah maksim simpati yang menegaskan bahwa penutur wajib memberikan ucapan selamat bila mitra tutur mendapatkan kebahagiaan serta memberikan ucapan maaf atau bela sungkawa saat tertimpa musibah atau kehilafan. Ibu Wulan memenuhi maksim kebijaksanaan melalui modulasi nada bicara yang lembut dan pilihan tuturan deklarasi pasif. Yang penting kita semua sehat. Ibu meminimalkan beban psikologi kerugian emosional anak-anaknya yang didera rasa bersalah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian sosiopragmatik ini membuktikan bahwa dinamika pemenuhan dan pelanggaran prinsip kesatuan geopolitik dalam film Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah dikendalikan secara rigid oleh variabel eksternal berupa krisis ekonomi dan relasi gender. Tokoh perempuan menggunakan kepatuhan, maksim kebijaksanaan dan simpati sebagai tameng pelindung harmoni keluarga. Sebaliknya, kegagalan finansial figur laki-laki memicu runtuhnya maksim penghargaan, kesederhanaan dan pemufakatan, melahirkan pola tutur konfrontatif sebagai kompensasi atas hilangnya kekuasaan domestik. Kajian ini memberikan implikasi teoritis bahwa analisis kesantunan harus senantiasa mengintegrasikan realitas sosiologis penutur serta membuka prospek bagi penelitian masa depan untuk mengkaji dekonstruksi kesantunan pada media visual dengan latar kemiskinan urban yang lebih luas. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're